Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 69. Apa yang terjadi? Johan hanya diam ketika memandang wajah cantik putrinya yang sudah tidak bernyawa. Saat akan pergi ke kantor, ia masih sarapan pagi bersama dengan kedua putrinya dan istrinya. Mereka masih duduk bercanda di meja makan. Namun sekarang putrinya sudah terbaring diam dengan wajah yang pucat. Pandangannya gelap seketika ketika menyadari bahwa putri kesayangannya sudah tiada. Ia berusaha untuk tetap berdiri, menahan keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh. Melihat ini, semua membuat kakinya terasa lemas. Johan seakan tidak mampu menahan rasa sesak di dadanya ketika mendengar tangis putri bungsunya yang memeluk anak sulungnya. Johan berjalan mendekati kasur yang menjadi alas tidur terakhir putrinya. Tangisnya pecah memeluk tubuh putrinya yang saat ini masih dalam keadaan basah. Kak, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan jadi adik yang baik, Amira berkata dengan isak tangisnya. Ia terus menangis dengan memeluk tubuh kakaknya. Selamat sore Pak Johan. Maaf, kami akan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan, ucap pria yang memakai seragam warna coklat tersebut. Kenapa dengan putri saya? Tanya Johan. Putri Bapak meninggal di kolam renang yang ada di belakang rumah Bapak, jelas polisi itu memberitahu. Putri saya tidak mungkin tenggelam. Dia sangat pandai berenang, sangkal Johan. Pakaian dipakai oleh putrinya bukanlah baju renang, melainkan baju santai, celana panjang dan baju kaos. Kami akan melakukan pemeriksaan, Pak, ucap polisi tersebut. Amira menangis tanpa mau melepaskan pelukannya di tubuh kakaknya saat polisi akan mengangkatnya. Jangan ambil kakakku, aku ingin memeluk kakakku. Amira menangis jadi-jadinya. Enggak apa nak, polisi hanya membawa kakak sebentar saja. Johan memeluk putrinya. Ia berusaha untuk menenangkan Amira yang saat ini menangis. Pria itu tidak kuasa menahan tangisnya saat melihat polisi mengangkat putrinya. Lukman hanya diam dan menangis memandang cucunya. Beberapa hari ini Andini tidak ada henti-hentinya menghubunginya dan menanyakan apakah dia sudah makan. Cucunya itu tidak ada henti-hentinya memberikan perhatian untuknya. Lukman mengingat saat Andini mintanya untuk datang ke rumahnya sore ini. Pada saat itu, Lukman sudah berjanji kepada cucunya akan datang ke rumah putrinya. Lukman tidak menyangka bahwa saat ini ia datang, cucu kesayangannya sudah tiada. Saya akan ikut, ucap Johan yang tidak ingin melepaskan putrinya begitu saja. Iya Pak, Bapak boleh ikut, ucap polisi tersebut. Johan duduk di kursi belakang ambulan. Pria itu tidak ingin memakai mobil pribadinya. Rasa sakit kehilangan seperti ini tidak pernah terbayangkan olehnya. Setelah mobil ambulannya pergi, polisi melakukan pemeriksaan di TKP. Peristiwa ini dianggap tidak wajar oleh pihak yang berwajib. Melihat CCTV yang terpasang di halaman belakang membuat pihak yang berwajib merasa sedikit bisa bernafas. Mereka berharap dari rekaman video yang didapatkan bisa secepatnya mengetahui penyebab peristiwa gadis remaja tersebut. Apakah terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut? Pihak penyelidik mengambil rekaman video tersebut. Kenyataan ini begitu sangat pahit untuknya. Tubuhnya terduduk lemas di depan ruangan pemeriksaan putrinya. Air matanya tidak ada henti-hentinya mengalir ketika mengingat bayangan akan putrinya. Mengapa Andini tinggalkan papa nak? Pertanyaan ini tidak ada henti-hentinya terucap di bibirnya. Sampai saat ini, ia masih tidak mampu menerima kenyataan yang sangat pahit untuknya. Sudah beberapa jam, putrinya berada di dalam ruangan tersebut untuk melakukan pemeriksaan, hingga pintu ruangan itu terbuka. Apa hasilnya? Tanya Johan. Setelah kami melakukan pemeriksaan, terdapat banyak kejanggalan terhadap korban. Seperti yang diketahui, pasien memiliki keahlian dalam berenang. Putri saya sangat pandai berenang. Saya yakin dia tidak mungkin tenggelam, jelas Johan.
Untuk hasil otopsi akan keluar 3 hari lagi, ucap dokter tersebut. Apa sekarang putri saya sudah boleh saya bawa pulang? Tanya Johan dengan tubuh yang bergetar. Ia hanya ditemani oleh orang kepercayaannya. Sudah pak, ucap dokter tersebut. Feni membuka matanya secara perlahan-lahan setelah cukup lama ia tidak sadarkan diri. Feni memandang ke sekeliling kamarnya dan melihat mama dan mama mertuanya sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Mama datang ke sini? Tanya Feni yang tersenyum. Sabrina menganggukkan kepalanya. Mama juga datang ke sini, apalagi kangen dengan Andini dan Ameraya. Feni kemudian duduk. Sabrina menangis memandang menantunya. Begitu juga dengan Mama Feni yang tidak mampu menahan tangisnya melihat wajah putrinya. Ada apa, Ma? Kenapa Mama pada sedih? Andini dan juga Amera lagi ada di ruang keluarga. Mereka lagi nonton. Feni tersenyum dan memandang wajah Sabrina dan Mina secara bergantian. Sabrina sudah tidak mampu menahan tangisnya. Wanita itu menangis meraung-raung. Saat melihat cucunya, Sabrina tidak sadarkan diri. Saat ia sudah sadar, Sabrina langsung mendatangi kamar menantunya untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Feni diam saat melihat mertua dan mamanya. Apa yang terjadi tadi kembali diingatnya. Air matanya menetes saat mengingat apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi seakan tidak mampu diterimanya. Belum lama ini dirinya masih bercerita bersama dengan kedua putrinya di ruang TV. Feni meninggalkan kedua putrinya yang masih menonton dan berencana untuk tidur di kamarnya. Namun, belum lama ia memejamkan matanya dan tertidur. Pintu kamarnya sudah diketuk dari luar oleh pelayan yang bekerja di rumahnya. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh pelayannya, ia berlari ke belakang rumahnya dan melihat putrinya yang mengapung di kolam renang. Tubuhnya begitu sangat lemas dan tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Feni kembali menangis histeris ketika mengingat apa yang terjadi terhadap putri sulungnya. Mama, Ma, Andini masih hidup. Dia sedang menonton bersama dengan Amera. Feni menggoyang-goyangkan tubuh Mama dan Mama mertuanya. Sabrina dan Mina hanya menangis melihat Feni. Apa yang sebenarnya terjadi dengan cucu Mama? Tanya Sabrina. Kenapa Andini bisa meninggal di kolam renang? Tanya Mina. Feni menggelengkan kepalanya dan menangis tanpa bisa menjawab. Ketiga wanita itu hanya menangis di dalam kamar tersebut. Ibu, aku berangkat dulu. Randi tersenyum dan mencium punggung tangan ibunya saat berpamitan akan ke kampus. Pria bertubuh tinggi dengan wajah yang tampan itu sudah tidak lagi memakai seragam abu-abu. Randi terlihat ganteng dan gagah dengan memakai baju kemeja dan celana jeans warna biru pekat dan sepatu sport untuk kuliahnya. Nina tersenyum memandang putranya. Kuliahnya yang benar, belajarnya yang rajin. Ibu mau anak kesayangan ibu nilainya tinggi. Ingat jangan pacaran, pesan Nina. Ibu tahu aja kalau anak ibu ini sangat tampan. Randi tersenyum. Insya Allah, aku akan selalu usahakan untuk dapat nilai yang tinggi agar bisa dapat beasiswa, Bu, jawab Randi. Iya nak, kalau dapat beasiswa lumayan uangnya, ucap Nina. Ibu doakan aku ya, aku pamit dulu. Randi mencium pipi ibunya kiri dan kanan. Nina hanya tersenyum ketika melihat sikap putranya tersebut. Randi pergi meninggalkan ibunya. Ia sudah mulai melakukan aktivitas kuliahnya. Sebagai mahasiswa yang masuk melalui jalur bibit unggul daerah, mereka kuliah lebih awal daripada mereka yang mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri.